Hai, kembali lagi dengan aku Cota Hyori dan kali ini aku ada di segmen ngobrol bareng suami. Nah, pada konten kali ini aku pengen ngobrol soal perselingkuhan. Nah, karena Wow. perselingkuhan itu kan kayaknya setiap bulan tuh pasti selalu ada aja beritanya maupun di timeline Twitter, Instagram dan banyak banget. Nah, jadi aku pengen ngobrolin bareng Mas Reza soal perspektif perselingkuhan dari sudut pandang laki-laki dan perempuan. Oke, buat kalian yang penasaran, ikutin terus konten Celta Yuri kali ini. Eh, Menurut kamu nih sebagai laki-laki, apa sih yang dipikirkan laki-laki ketika eh, apa ya tergoda melakukan perselingkuhan? Nggak tahu ya, karena tidak pernah berselingkuh. Tapi based on cerita teman-teman kali ya, cerita teman-temanku yang pada berselingkuh akhirnya. Kebanyakan mereka bilang cari tantangan baru, cari hal baru, atau merasa pasangannya tidak bisa memfasilitasi apa yang dia inginkan, komunikasinya kayak nggak nyambung gitu loh. Jadi apa yang diinginkan dan apa yang diterima tuh nggak sinkron. Oke. Tahu. Berarti triggernya adalah ketika ada kebutuhan yang tidak bisa terfasilitasi dari pasangan, gitu. Ya, Hanya itu aja atau memang rata-rata sih itu lebih emang mencari tantangan hidup itu harus dengan perselingkuhan atau memang pengen aja cari masalah baru gitu loh dalam hubungan? iya ya, namanya kan tantangan. Mereka merasa oh udah monoton gitu loh. Jadi mungkin karena mereka tidak membuat tantangan baru di dalam relasi mereka ya, jadi ngerasa nggak ada tantangan. Dengan pasangan baru itu merasa jadi ada, oh ingin mendapatkan, itu kan ada challenging sama adrenalinnya kan ada toh kayak gitu. Jadi hal-hal yang tidak biasa dilakukan dengan pasangannya barangkali bisa dilakukan dengan pasangannya yang baru, pasangan selingkuhnya ini kayak gitu. Ya kadang nanya-nanya gitu sih, ada beberapa teman yang akhirnya sudah menikah, bahkan ya akhirnya mereka punya pasangan lain di luar kayak gitu, karena ya itu merasa oh ada beberapa yang malah kayak ngisi waktu luang gitu sih. Yang kebanyakan kayak long distance sama pasangannya kayak gitu. Terus karena udah jauh terus ya ngisi waktu aja. Ada yang kayak gitu ada. Tapi gimana dengan selingkuh dengan mantannya dulu? Karena ibaratnya kayak misalnya nih nggak boleh nikah karena ini itu, udah cinta banget terus akhirnya selingkuh kayak gitu. Kalau aku kayak gitu sih lebih kepada akhirnya sikapnya aja, bahwa ketika sudah jadi mantan ya kenapa mesti ya baik-baik, kalau bisa baik-baik ya baik-baik, cuma baik-baik dalam artian kan nggak terus jalan lagi, nggak terus terbawa suasana lagi kan, ya nggak gitu. Bahwa dari sudut pandang cowok ya, bahwa kamu cowok, kamu udah mengambil sikap memilih, ngapain yang udah ya udah gitu. Kalau aku sih begitu menurut. Karena banyak kejadian kayak aku pernah cerita ya, saat reuni sekolah kayak itu, pulang malah kemana dulu karena terbawa suasana ya, kayak terjebak nostalgia gitu loh. Itu sering terjadi sih, tapi ya karena memang tidak bisa memutuskan, ya sudah ngapain terus diulik-ulik, yang lalu ya sudah lalu. Kalau aku tuh pandanganku begitu. Tapi memang kalau dari apa yang kamu omongin kan, dari opinimu ya, kalau kayak gitu karena nggak ada tantangan, terus juga cari sesuatu yang nggak didapat sebelumnya. Tapi ada juga kasus seorang laki-laki yang sebenarnya hidupnya udah penuh masalah, tapi melarikan diri dengan melakukan perselingkuhan. Ya bisa Berarti jadi kan sebenarnya bukan soal ada masalah atau nggak ada masalah nggak sih? bukan ada masalah atau nggak ada masalah, tapi lebih kepada akhirnya ya tadi, karena komunikasinya nggak terjalin dengan bagus dengan pasangannya, ya ketika ada masalah ya akhirnya kan cari teman ngobrol yang lain. Nah akhirnya jadi baper tuh, udah mulai
Ya itu kan jadi tuh ngobrol diladenin, ada yang ngeladenin mendengarkan meskipun nggak ngerti, tapi setidaknya ada yang mendengar tuh udah melegakan loh. Nah, Itu secara emosional ya, ya. Tapi kalau kayak misalnya one night stand kayak gitu, itu masuk perselingkuhan nggak sih menurut laki-laki? Walaupun dilakukan atas tanpa dasar cinta? ya pasti sudah masuk ke ranah perselingkuhan kalau dari sudut pandangku ya, karena kan sudah mengingkari sebuah komitmen. Jadi mau one night stand, mau stand jadi ya sebenarnya sudah mengingkari relasi yang disepakati, menurutku sudah berselingkuh. Baik itu sedang berpacaran atau sudah dalam ikatan pernikahan, itu ya sudah berselingkuh masuk. Karena kan sudah mulai membangun komitmen, kecuali baru jalan kayak gitu, belum ada komit apa-apa ya. Oke. Soal menurutmu nih, perselingkuhan itu tuh bisa terjadi tiba-tiba atau ada bridgingnya dulu? Jadi kan ketika ada bridgingnya itu kan pasti kan seseorang kan bisa ngambil keputusan ini mau diterusin atau enggak, ya nggak sih? Nah, gimana tuh kalau dari sudut pandangmu? Aku ya aku orang yang tidak percaya segala sesuatu tuh bisa terjadi tiba-tiba. Tentu ada prosesnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba pengen selingkuh aja gitu, nggak ada. Tiba-tiba ketemu. Kepikiran gitu nggak ya? Aku pengen selingkuh aja gitu, nggak ada. Nggak, aku nggak percaya kayak gitu. Ya kalau dari perempuan gimana? Nah, aku orang yang tidak percaya, dan beberapa kejadian perselingkuhan yang aku tahu juga nggak pernah. Selalu ada prosesnya dulu, proses ngobrol, proses apa? Kok nyaman ya, kok enak ya. Kalau dari sisi cewek pastinya memang bukan pasti ya, kebanyakan yang aku tahu memang nggak langsung gitu. Pasti ada momen-momen PDKT ya, kayak pacaran kayak gitu. Pasti ada something yang sesuatu yang dibutuhkan, apa, sesuatu yang nggak didapat dari pasangan, jadi nyarinya keluar kayak gitu. Karena nggak semua cewek itu kan biasanya langsung melakukan perselingkuhan. Biasanya ada triggernya dulu kan, karena melihat dulu ini si lakinya nih gimana gitu. Nah, triggernya tuh biasanya kadang apa tuh? Jadi kadang melakukan perselingkuhan tuh karena sebagai ajang balas dendam karena pernah diselingkuhin pasangannya kayak gitu. Mereka nggak mau pisah, tapi ya udah, kamu selingkuh, aku juga selingkuh dong kayak gitu. Jadi saling menyakiti dong kalau kayak gitu. Ya iya, sebenarnya iya, tapi kan di situ kan kalau amarah itu kan nggak ngelihat mau saling menyakiti atau enggak, yang penting siapa yang paling menang gitu loh. Jadi lebih kepada kepuasan gitu nggak sih dari sisi perempuan malah? Ya, Karena dia merasa dia sudah disakiti, aku bisa loh nyakitin kamu juga. iya, tapi menurutku semu sih. Dan akhirnya kalau perselingkuhan dibalas perselingkuhan, terus buat apa menjalin hubungan kayak gitu? Lebih mending pisah aja, atau memang ya ngambil sikap ya memang nggak bisa diterusin, atau justru ingin memperbaiki bareng-bareng. Karena kan banyak mereka yang terus berada dalam lingkaran setan perselingkuhan tuh terlalu banyak asumsi gitu loh. Aduh, nanti kalau misalnya pisah nanti inilah, nanti itulah, padahal relasi yang dijalani aja udah nggak sehat kayak gitu. Oke. Berarti kalau untuk nyetop relasi yang udah kayak gitu akhirnya gimana? Maksudnya nyetop? Jadi kan itu kan relasi yang sudah tidak sehat ya, akhirnya ketika sudah ada perselingkuhan kayak gitu. Ya memang kan berarti harus dihentikan nih. Nggak selalu sih, nggak harus selalu dihentikan. Nggak harus selalu dihentikan. Nggak harus selalu. Bisa jadi yang awalnya monogami, jadi monogami itu kayak ya udah, kalau udah sama kamu aja. Tapi ketika misalnya ada perselingkuhan nih, terjadi perselingkuhan nih dalam relasi, dan mereka sama-sama pengen nggak udahan kayak gitu. Tapi justru arah angin hubungannya berubah. Ya udah, kalau misalnya kamu nyaman sama dia, toh juga sementara kan aku juga sama dia, jadi kayak sama-sama bersepakat berselingkuh gitu loh. Berarti apakah itu dinamakan membangun komitmen baru? Bukan berselingkuh ya, berarti akhirnya ya sama-sama kayak poliamori sih, jadi kayak punya pasangan di luar hubungan yang tapi sedang mereka dijalani. masih bersama. Iya, itu banyak, karena ada kayak gitu tuh ada. Banyak, karena misalnya nih aku nggak bisa pisah sama kamu karena aku ngobrol sama kamu tuh nyaman, tapi secara seksual aku nggak dapet kebutuhan itu dari kamu, atau secara finansial kayak gitu. Itu kan banyak tuh kebutuhannya, dan itu bisa dipenuhi dari orang lain kayak gitu.
sepengetahuanku tuh ada yang seperti itu. Jadi daripada kita selingkuh dan saling menyakiti, lebih baik kita buka-bukaan. Kita tuh punya relasi sama siapa aja kayak gitu. Oke, tapi itu kayak gitu berarti di luar kultural ya? Iya, pastinya itu Karena udah. kalau di sini kan ya udah nggak umum, hal-hal kayak gitu kan nggak umum. Ya itu udah jauh dari umum sih, tapi menurutku lebih fair sih daripada sembunyi-sembunyi tapi justru menggerogoti gitu loh. Ya berarti kan harus akhirnya kayak aku bilang tadi bahwa kalau dari laki-laki kan pintu perselingkuhan itu dari yaitu komunikasi. Berarti akhirnya pintu untuk mengembalikan stabilitas hubungan biar nggak umpet-umpetan atau nggak selingkuh lagi ini ya komunikasi ulang. Berarti bener kayak tadi membangun komitmen ulang lagi. Komunikasi, tapi sayangnya pola komunikasi itu enggan dilakukan karena udah malas duluan gitu loh. Jadi setiap orang tuh udah punya asumsi masing-masing. Ada nanti kalau misalnya ngomong gini pasti dia nggak ngulangin lagi. Kalau misalnya ngomong gini nanti dia nggak komitmen lagi kayak gitu. Terus berasumsi. Gitu. Jadi misalnya nih berkomitmen untuk tidak punya hubungan di luar hubungan yang sedang dijalanin. Oke. Nah, kadang orang udah nggak trust dulu gitu loh. Karena kan ada terhianati kan. Untuk ketika seseorang terhianati kan membangun rasa trustnya kan butuh waktu kayak gitu. Nah, kadang orang tuh nggak sabar di prosesnya itu. Nah, selain itu juga kalau misalnya nih kayak berkomitmen untuk punya pasangan lain di luar relasi. Jadi kamu nggak usah cemburu ya gini, tapi pada perjalanannya cemburu kayak gitu. Itu kan udah jadi kayak komunikasi tuh kayak percuma kayak gitu loh. Ya berarti balikin lagi ke niatnya pasangan gitu. ini kan. Iya sih. Makanya kan aku sih yang nggak setujunya adalah ketika perselingkuhan itu yang disalahkan hanya satu pihak, apalagi hanya orang ketiga kayak gitu. Iya, padahal sebenarnya kan kayak perselingkuhan itu kan sebenarnya kan diawali relasi berdua kan. Oh, efek dari kedua belah pihak ini yang nggak connect sebenarnya. Menurutku gitu. Ketika ada celahnya ya akan ada orang bisa mengisi. Orang lain masuk juga itu kan balik lagi dari seberapa ketahanan relasi yang kamu punya. Kayak kan kenapa sih pelakor yang disalahin lah, kenapa pelakor yang itu. Coba deh cek dulu gimana relasi yang dijalaninya gitu. Tapi nggak umum kan pasangan-pasangan itu untuk melakukan scanning relasi mereka itu kan sebenarnya nggak umum. Nggak umum karena mana ada sih orang yang pengen dikritisin gitu. Tapi kalau dari awal hubungan bisa dilakukan, kenapa nggak? Kalau dari awal, kebanyakan kan evaluasi atau screening kayak gitu kan kalau di tengah-tengah udah jadi udah ada masalah gede dulu kan. Berarti kan, akhirnya dari yang kecil nggak pernah dikomunikasi, akhirnya dar di terakhirnya. Iya. Makanya kan kenapa sih penting banget ngerti perspektif perselingkuhan dari sisi cowok maupun cewek itu karena biar ujungnya tuh ketemu gitu loh, nggak saling menyalahkan. Karena kan banyak cewek-cewek tuh berpikir atau perempuan-perempuan berpikir laki itu pasti nyari yang lebih semok lah, lebih juga sih. Seksi lah, yang panas di ranjang lah kayak gitu. Sedangkan kalau yang cewek ya berkebalikan, tua nggak apa-apa yang penting tajir kayak gitu kan. Padahal kan sebenarnya mungkin nggak hanya melihat dari sisi itu aja gitu. Ada sisi-sisi yang lain yang bisa diisi itu ya. Karena kadang kalau hubungan udah jalan lama tuh ya yang kadang tuh responnya tuh jadi sekenanya aja gitu loh. Udah nggak kayak waktu pacaran. Ya itu karena mungkin itu nggak sih akhirnya mereka tidak membuat tantangan-tantangan baru di dalam hubungan mereka gitu loh. Ya karena merasa hubungannya udah baik-baik aja gitu loh. Karena nggak ada masalah gitu loh ya. Berarti berselingkuh itu membuat hubungan tidak baik jadi itu nanti. Karena ada justru dengan berselingkuh itu jadi kayak memunculkan rasa bersalah pada pasangan sehingga ketika hubungannya jadi hangat lagi. Hubungannya jadi hangat lagi kayak gitu. Nah itu kan ya balik lagi ini pilihan ya, tapi sehat nggak sih efeknya buat kamu sama pasanganmu, apalagi kalau udah punya anak. Kan udah nggak zamannya coba-coba lagi tuh kalau udah punya anak. Oke, closing statement dari kamu gimana nih kalau tentang perselingkuhan? Ya itu, perselingkuhan itu nggak akan terjadi kalau nggak ada kesempatan dan sesuatu berproses gitu loh. Jadi kalau kamu ya akhirnya bukan tidak sengaja, perselingkuhan itu aku percaya bukan tidak sengaja, pasti disengaja dan
sebab akibatnya dari itu kedua belah pihak, bukan dari Satu ternyata cowoknya itu memang terlalu nakal gitu. Enggak sih. Dan hati-hati yaitu apa namanya, labeling sih. Oh, wong lanang ki cowok tuh biasanya gitu, ya udahlah biasa cowok tuh nakal. Enggak gitu sebenarnya. Itu hanya labeling yang enggak masuk akal sih menurutku. Oke, gitu dulu teman-teman. Semoga perspektif kita berdua bisa sedikit memberi sudut pandang lain ya soal perselingkuhan ya. Dan apabila kalian punya komentar atau punya perspektif lain tentang perselingkuhan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, gitu dulu videonya. See you in the next episode. Bye-bye.